Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Saya memberi atau tema pada minggu ini adalah jadikan doa bersama sebagai prioritas. Jadikan doa bersama sebagai prioritas. Mengapa hal ini sangat penting untuk kita gereja Tuhan menjalankannya? Doa bersama itu harus menjadi prioritas dalam kehidupan gereja. Mengapa ini penting untuk dijalankan? Saya mencatat di sini yang pertama-tama, karena berdoa itu adalah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Amin. Berdoa adalah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13, Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 15, di sini konteksnya bagaimana Yesus memberikan contoh, memberikan teladan kepada murid-murid ketika dia membasuh kaki mereka, ya, dalam pasal yang ke-13. Kemudian dia menyampaikan kepada murid-murid apa yang dia lakukan ini. Kalau dia adalah Tuhan, dia adalah guru, maka mereka juga harus melakukannya. Artinya, apa yang Yesus lakukan, bahkan apa yang dianggap Yesus sebagai hal yang penting, hal yang prioritas, maka kalau kita adalah anak-anaknya, lebih lagi kita adalah murid-muridnya yang dia percayakan, yang dia panggil untuk melayani, maka kita juga harus mengikuti teladan daripada Tuhan. Jadi gereja Tuhan yang sama seperti Yesus adalah gereja Tuhan yang mengedepankan doa bersama di dalam kehidupan pelayanan gereja Tuhan. Saya mencatat ada beberapa teladan yang diberikan oleh Tuhan di dalam hal berdoa. Kalau kita melihat bagaimana Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, ini menceritakan tentang bagaimana dia menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dan banyak orang yang datang mengikuti Yesus. Tetapi firman Allah mencatat dalam ayat yang ke-16, dikatakan akan tetapi yang mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, sebelum Yesus memilih murid-murid, ke-12 muridnya, dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat yang ke-12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi sebelum Yesus memilih murid-muridnya, dia berdoa. Setelah Yesus mengalami pengalaman yang luar biasa, bagaimana orang yang sakit kusta bisa disembuhkan, dikatakan oleh firman Allah dia mengundurkan diri, dia pergi ke tempat-tempat yang sunyi dan dia berdoa. Ini luar biasa teladan daripada Tuhan Yesus. Kalau biasanya di dalam dunia olahraga, ya, kalau menang mendapatkan medali, maka dia akan diarak kalau di kampung, ya, kalau juara kampung gitu, ya, kalau juara kabupaten itu diarak, ya. Kalau Indonesia harus juara Olimpiade, ya. Kalau Asian Games sudah nggak diarak, ya, dibawa keliling. Inilah juara kelurahan, Talente 1. Ini juara. Atau kalau tidak diarak, dijelitrakan dari mulut ke mulut. Dan biasanya kalau atlet itu belum terlalu kenal Tuhan, maka dia akan membusungkan dada dan dia berjalan. Bukan mustahil, ya, tapi jarang kita pergi ke gereja. Gereja berdoa, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan saya kesempatan menjadi seorang juara. Karena kecenderungan manusia, ketika dia berhasil, dia ingin menerima pujian dulu. Dia ingin dulu semua orang lebih dahulu mengetahui apa yang telah dia alami, apa yang telah dia lakukan. Tapi kalau kita sebagai murid Kristus meneladani Yesus, firman Allah berkata, ketika banyak orang berbondong-bondong mencari dia, ketika banyak orang akan mengangkat dia bahkan menjadi raja,
Dikatakan oleh firman Allah, Yesus mengundurkan diri. Dia pergi ke tempat yang sunyi, dia berdoa. Kalau kita melihat kekuasaan daripada Yesus, kedaulatan daripada Yesus, dan dia maha tahu, sebenarnya dia tidak perlu berdoa. Dia bertanya kepada Allah, siapa yang akan menjadi murid-murid. Tetapi karena dia ingin memberikan teladan kepada kita, umatnya yang hidup pada zaman ini, bahwa dia berdoa di dalam memutuskan hal-hal yang penting. Dia berdoa ketika dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Maka orang-orang percaya harus mengikuti teladan daripada Yesus. Amin. Haleluya. Ini kisah ketika Yesus berada di gunung kemuliaan, di gunung Tabor. Firman Allah berkata, ada yang mengatakan gunung di mana Yesus dipermuliakan ini ada di sekitar di ekor Bukit Hermon, Gunung Hermon, yang kurang lebih 25 km dari kota Nazaret. Tapi ada yang berkata, yang banyak dipahami, bahwa itu adalah Gunung Tabor. Gunung Tabor ini kira-kira berjarak 70 km daripada Yesus sebelum dia berada di Gunung Tabor. Dia berjalan ke Gunung Tabor 70 km. Dan gunung ini cukup tinggi, jadi kami tidak jalan kaki. Kami itu naik mobil. Tapi waktu sudah masuk ke dalam gereja di mana diyakini Yesus menyatakan diri dalam kemuliaannya, kami turun dari mobil dan mobil tidak boleh masuk, dan kami berjalan. Ini gereja, latar belakang gerejanya diyakini di sini dia menyatakan kemuliaannya. Ini gereja dari luar. Ya. Kalau ini rombongan kami ketika kami masuk, ada dua tempat yang diyakini bahwa Yesus menyatakan diri. Kalau ini gereja Roma Katolik, kalau yang di seberangnya lagi ada gereja Yunani Ortodoks. Jadi ada dua tempat. Mereka mendirikan gereja di atas, di mana Yesus menyatakan diri. Dia berdoa dan dia menyatakan kemuliaannya, sehingga Rasul Petrus terkagum-kagum dan dia berkata dia akan mendirikan 3 kemah. Dan apa yang terjadi? Terdengarlah suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus, sekalipun dari tempat dia berada, dia harus berjalan mungkin berpuluh-puluh kilometer naik gunung, tetapi dia ingin memberikan contoh kepada kita. Kalau kita ingin mengalami kemuliaan daripada Allah, tidak ada sesuatu yang besar, tidak ada sesuatu yang dahsyat, di mana kita tidak akan mengeluarkan, baik itu mengorbankan waktu, tenaga kita, harus ada yang dibayar. Dan kita tahu ketika Yesus naik ke Gunung Tabor ini, belum ada mobil ya, belum ada onta, belum ada motor. Dia naik ke atas dan Allah menyatakan diri kepadanya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus memberikan teladan kepada kita, di mana dia berdoa, dan saya percaya inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita gereja Tuhan. Bahkan kalau saudara membaca di dalam Lukas pasal yang ke-22, ketika Yesus diperhadapkan dengan pilihan, apakah ia akan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia atau tidak? Firman Allah berkata di dalam Lukas pasal yang ke-22, dia berdoa. Amin. Dikatakan kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperempat batu jalannya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saya tadi malam
Ya, habis dari Oikos saya ada undangan, ya. Kemudian sampai di rumah agak malam, kemudian saya lanjutkan menyiapkan khotbah ini sampai mungkin sekitar jam 2:30. Kemudian saya tidur, berdoa, saya tidur. Tiba-tiba hati saya itu dipenuhi dengan ada emosi dalam hati saya. Saya teringat akan saudara-saudara saya. Ada yang berkekurangan, ada yang belum percaya. Akhirnya saya rasakan, aduh, saya nggak mau tidur ini. Tapi saya ingat, dikatakan Yesus ketika dia diperhadapkan dengan ada masalah dan pergumulan, dia nggak tidur. Padahal dia capek kan, dia pelayanan seharian, ya. Mungkin dia doa pagi, karena kalau doa pagi jam 4 harus bangun kalau pendeta. 1 jam sampai 1 jam setengah penyembahan dulu, baru datang ke gereja, nggak boleh telat lagi, harus datang jam 6. Kemudian setelah itu ke Kelapa Gading, ikut virtual journey, ya. Padahal sudah pernah pergi ke sana, tapi karena ditugaskan gembala harus ikut membawa teman-teman yang belum pernah ke Israel. Pulang dari sana, kita ke Pak Agung, kita Oikos, kemudian kita juga ke tempat lain. Harusnya kan hak kita dong tidur, ya. Tetapi Tuhan di hati saya mau khotbah ini loh. Tuhan, Engkau ketika diperhadapkan dengan masalah, Engkau semalam-malaman Engkau berdoa. Engkau tidak berpikir bagaimana kondisi tubuhmu, Engkau berdoa. Bahkan dikatakan dia berdoa sampai peluhnya itu seperti titik-titik darah yang bertetesan. Masakan kita ketika kita dengar ada keluarga kita yang terhilang, ada keluarga kita yang menderita, kita tahu keadaan mereka tidur saja. Akhirnya saya berdoa, saya nggak tahu berapa lama itu saya berdoa, nangis, sampai kaos saya itu penuh, ya maaf, bukan penuh dengan air. Saya ambil lagi, lalu saya berdoa dan saya alami, dan saya berdoa dengan penuh sukacita, walaupun air matanya itu banyak yang keluar. Dan saya percaya ini janji Tuhan, ini janji firman Tuhan. Ketika Yesus berdoa, ada malaikat dari surga yang datang memberikan kekuatan kepada dia. Demikian juga dengan kita orang-orang percaya. Ketika kita tidak mementingkan diri kita sendiri, ketika kita masuk di dalam arena doa, dalam peperangan doa, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain, kepentingan jiwa-jiwa yang terhilang. Saya percaya ada malaikat yang dari sorga yang akan memberikan kekuatan kepada saudara. Amin. Saya nggak lihat Pak Pendeta kalau saya berdoa, atau mungkin belum melakukan, sehingga tidak merasakan malaikat memberikan kekuatan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita semua, kalau kita belum mengalami atau berada di level dimensi doa yang seperti ini, mari kita menjadikan Yesus sebagai teladan. Dia memberikan teladan kepada kita. Ketika mungkin kita ngantuk, ketika terlalu banyak persoalan, ketika terlalu banyak masalah, bahkan segala sesuatu kita mengalami pergumulan, mengalami kekurangan, mari kita masuk dalam ruang doa. Kita berdoa kepada Tuhan, berdoa dengan Roh Kudus, berdoa dengan berbahasa roh, maka Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena firman Allah berkata, ketika kita berdoa di dalam bahasa roh, maka iman kita akan dibangun, kita akan dikuatkan. Amin. Saudara akan mengalami pengalaman-pengalaman yang mungkin orang lain akan suka lakukan, tapi saudara bisa lakukan. Kemarin setelah kami selesai seminar, kami keluar dari ruang parkir dan saya lihat seorang, dia parkir, ya, mungkin orang Sunda kali ya, atau orang Betawi. Dan saya beritakan Injil kepadanya. Yesus mengasihimu. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia katakan, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa berarti siapa saja, termasuk Mbak. Siapa namanya Mbak? Dia sebutkan. Apakah Mbak percaya kepada Yesus yang bukan kepala? Karena apa?
Karena malaikat memberikan kekuatan, Allah memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Mungkin sementara orang mengalami ketakutan, mungkin banyak orang mengalami hanya mementingkan diri sendiri, tetapi orang-orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan berlari dan tidak akan pernah menjadi lelah. Firman Allah katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, kata firman Allah, yang menaruh harap kepadanya. Ketika dia berseru dalam kesetiaannya, Allah akan menjawab doa-doanya. Untuk itu pada pagi hari ini firman Allah mengingatkan kepada kita, ketika saudara diperhadapkan dengan pilihan untuk kesenangan diri sendiri atau untuk kepentingan orang lain, keselamatan orang lain, mari kita tinggalkan kepentingan diri kita sendiri dan kita berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Dia memberi teladan kepada kita. Dia berdoa dan dia berkata, ya Tuhan, ya Allah, kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Artinya apa? Secara manusia mungkin Yesus berkata, jangan jalan salib. Ya, baru umur 33 tahun. Ya, kalau konteksnya kita mungkin di Manado, ya, baru injak Manado, belum injak Jakarta semua mati untuk keselamatan orang lain. Dalam pengajaran Rasul-Rasul bagian B, mereka selalu berkumpul untuk berdoa. Kemudian dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Kemudian dan mereka disukai semua orang dan seterusnya. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat ke-31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Luar biasa jemaat-jemaat yang ada di gereja mula-mula. Perhatikan, dari saat Yesus mau terangkat ke surga, setelah terangkat ke surga, mereka dikatakan sama-sama, mereka ke Yerusalem, kemudian hari-harinya mereka sama-sama berdoa, kemudian mereka sama-sama bertekun, bersehati, dan firman Allah berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, maka janji Bapa itu, yaitu Roh Kudus, dicurahkan kepada mereka. Kita punya tradisi pada hari Pentakosta kita berdoa bersama-sama. Setiap tahun itu tradisi kita. Karena ketika kita berdoa bersama-sama, maka janji daripada Tuhan itu, baik pribadi maupun kelompok kita, Roh Kudus akan membaptis kita, Roh Kudus akan memenuhi kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ini merupakan murid-murid yang berkumpul di satu rumah, di mana ketika mereka mendapatkan berita, ketika Yohanes dan Petrus telah dibebaskan dari penjara dan datang kepada mereka, memberikan laporan kepada mereka bahwa mereka telah dibebaskan, mereka telah dianiaya oleh karena Injil, dan mereka berdoa. Firman Allah berkata, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saya mencatat dari ayat-ayat ini, saya mengambil kesimpulan bahwa gereja kita ingin mengalami multiplikasi, pertambahan jiwa-jiwa dari hari ke hari. Amin. Dan multiplikasi yang disertai dengan mujizat yang ajaib, itu sebenarnya sangat wajar kalau kita lihat gereja mula-mula. Mujizat demi mujizat, hal yang lumrah, hal yang normal. Jiwa-jiwa ditambahkan, itu hal yang lumrah, hal yang normal, bukan mujizat. Kalau kita ingin melihat hal ini terjadi saat ini, maka kita harus menjadikan doa bersama sebagai prioritas, sama seperti yang dilakukan oleh para rasul dan jemaat-jemaat dalam gereja mula-mula. Amin. Yang ketiga, mengapa doa bersama itu sangat penting untuk gereja kita jalankan? Karena yang ketiga saya mencatat di sini, karena dengan berdoa bersama,
maka gereja kita akan menjadi kuat secara rohani. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang 6 ayat yang 6 dikatakan rasul-rasul itu berdoa kepada 7 diaken yang diangkat, meletakkan tangan di atas mereka, sehingga kalau saudara membaca di dalam sejarah dalam kitab Kisah Para Rasul, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, firman Allah berkata, ketika terjadi penganiayaan di Yerusalem, maka rasul-rasul berdiam diri di Yerusalem, dan orang-orang percaya, termasuk ke-7 orang diaken yang telah diangkat ini, mereka tersebar di sekitar Yerusalem. Mereka pergi memberitakan Injil di desa-desa, di kota-kota, di mana-mana. Dan saudara membaca kisah tentang Filipus, bagaimana Filipus ini dipakai untuk menuntun sida-sida dari Ethiopia. Bagaimana juga Filipus, dia bisa juga bermultiplikasi, dan dia dikaruniakan 4 orang putri yang memiliki karunia-karunia. Jadi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kepada kita semua yang ada pada pagi hari ini, gereja mula-mula itu mengalami multiplikasi, bukan karena hanya berfokus kepada rasul-rasul, tetapi kepada diaken-diaken yang ada, pengerja-pengerja gereja yang ada, di mana mereka diutus dan mereka akhirnya bermultiplikasi, baik di tempat di mana mereka tinggal, di tempat di mana mereka melayani, atau dalam konteks pada saat ini, saudara yang akan dipakai oleh Tuhan untuk bermultiplikasi. Karena hanya saudara yang bisa memenangkan jiwa-jiwa di tengah-tengah rumah tangga saudara. Hanya saudara yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau komunitas di mana saudara tinggal, saudara bekerja. Hamba-hamba Tuhan tidak bisa memenangkan rekan-rekan bisnis saudara. Hamba-hamba Tuhan tidak bisa masuk dalam grup WA saudara, baik itu grup WA keluarga, grup WA mungkin alumni, grup WA pekerjaan, atau rekan-rekan yang seprofesi dengan saudara. Saya tidak bisa masuk ke dalamnya. Saudara yang ada di situ, gereja Tuhan memperlengkapi saudara, gereja Tuhan mendoakan saudara dan mengutus saudara, dan saudara yang akan dipakai oleh Tuhan untuk bermultiplikasi di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Amin. Karena rupa-rupanya kehebatan gereja mula-mula itu bukan hanya berfokus kepada rasul-rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 berkata, rasul-rasul berdiam di Yerusalem. Mereka berdoa, mereka tetap melayani jemaat, dan jemaat-jemaat dikatakan tersebar di sekitar Yerusalem, di Kaisarea, di Galilea, di Yudea. Mereka pergi ke tempat-tempat di mana orang-orang belum percaya, dan mereka memberitakan Injil. Dan saya percaya ini juga yang akan dialami oleh gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Kita akan bermultiplikasi, tapi itu bukan tugas daripada pendeta yang berkhotbah. Karena saya tidak bisa membawa keluarga saudara di rumah ke gereja. Saya tidak bisa membawa anggota keluarga saudara mungkin di mana mereka tinggal. Yang saya katakan tadi, itu tugas saudara bersaksi kepada mereka, dan tentu meneladani Yesus, berdoa untuk keselamatan mereka, berdoa agar supaya mereka diselamatkan. Kemudian ketika mereka terbuka hatinya bersaksi, ajak mereka datang ke gereja. Amin. Haleluya. Amin. Itu akan terjadi pertambahan, akan terjadi multiplikasi. Kemudian yang berikutnya dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai dengan ayat 47 yang kita bacakan tadi. Ketika kita melakukan ketiga hal ini, maka firman Tuhan berkata, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang disukai oleh semua orang. Karena apa? Karena dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, dan seterusnya. Ini akan terjadi ketika kita mengambil bagian di dalam pelayanan ini.
dimanapun saudara berada. Ya. Kalau saya ke kampus, kadang kalau mau ya sendiri ya, beda kalau saya ada uangnya udah pas banget, saya makan, kadang bukan kita nggak mau membagi gitu, tapi kalau uangnya 20.000, saya mau traktir orang ya nggak makan tahu gitu, sakit kepala pendeta kalau belajar S2 kalau. Tapi kalau saya dikasih sangu lebih sama istri saya sebelum makan baca lihat dulu gitu. Kira-kira mana yang bukanya atau di kelasnya itu ada orang NTT, ada Kalimantan, ada Papua. Makan. Itu nggak sempat ngomong, langsung ikut. Saudara, bayangkan betapa kabar Injil yang luar biasa. Belum ngomong, dia harus ikut. Dan sementara ikut, ini kalau sementara itu ada yang lain pada lihat-lihat begini. Kita bisa bertraktir juga ya. Kalau nggak di Burger King, kita ke warteg gitu ya. Tahu nggak di warteg di dekat sekolah saya itu? Itu satu porsi 7.000, 8.000 apa? Jadi kalau saya traktir 4 orang, 5 orang ya 60.000, 70.000. Kadang satu orang, Pak, tinggal 4.000 uang saya gitu. Tapi ada kartu kan apa? Ada kartu buat kadang saya harus jalan ke bypass gitu apa? Karena kadang kalau naik mobil gitu kan ada yang minta ongkos penuh, tapi kalau ada yang dia menerima saja karena saya nggak mau. Ya, kalau saya naik dari sekolah gitu apa kurang gitu, saya jalan kaki ke bypass gitu. Bayangkan itu anak Tuhan, habis traktir 5 orang, 4 orang, itu jalan kaki setelah itu. Bisa berjalan dengan penuh sukacita. Karena Tuhan ajarkan kepada saya, sebelum saudara korbankan yang lebih besar dirimu, korbankan dulu. Ya. Uang transport, uang makan, bagikan ke orang lain. Dan ini jangan jadi seperti mujizat, ini mesti menjadi gaya hidup kita. Jemaat gereja mula-mula itu hal yang terbiasa, mereka jual, mereka bagikan ke gereja, bagikan ke orang-orang miskin, hal biasa. Keluar mereka ketemu dengan orang-orang, bagi, main kasih makanan, main kasih uang, habis dia jual aja, ada banyak anak, bagi, jual aja. Jangan ada punya penglima bagi-bagi, bukan seperti itu, jual beli bagi-bagikan. Haleluya. Rasul Paulus berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Kalau kita hamba-hamba Tuhan melakukan itu, jangan takut untuk melakukannya. Apa pendeta Simpson kelihatan miskin, kelihatan kurang gizi, ya? Masih bisa lompat masih apa? Ya, ada teman mau bertanding tinggi di mana itu? Masih lebih bagus bodiku itu kelas berat gitu. Hati-hati, jangan hanya karena uang itu apa, akhirnya bisa mati di atas ring gitu. Kan kelihatan masih ini ya, maksudnya masih besar. Nggak kelihatan susah ya. Karena firman Allah berkata apa? Cuci mukamu, minyakilah kepalamu. Ya, kita anak Tuhan harus tampil, harus bersinar. Amin. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau jalan dengan muka muram? Berat layanan di gereja. Orang lari. Jangan psikopat kali ini ya Pak. Tapi ketika berapa ya? Coba saudara jalan itu dengan penuh sukacita. Haleluya. Siapa ini ya? Boleh belakang keluarga saya. Boleh apa? Ya. Ini ada berkat, bagikan kepada orang miskin. Ya. Berarti yang saya sampaikan, multiplikasi itu bukan tugas orang lain. Itu mulai dari kita. Untuk itu mari kita memiliki gaya hidup yang sama seperti gereja Tuhan mula-mula. Apa yang akan kita alami?
ketika kita menerapkan ketiga kebenaran ini, meneladani Yesus, kemudian meneladani rasul-rasul, gereja mula-mula, apa yang akan kita alami ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini? Ketika kita berdoa secara bersama-sama. Yang ketiga saya katakan kita akan menjadi kuat secara rohani. Gereja yang kuat bukan hamba-hamba Tuhannya saja yang kuat, tetapi jemaat-jemaat yang kuat, diaken-diaken yang kuat. Ketika berdoa bersama-sama, maka gereja akan menjadi kuat. Pelayan-pelayan Tuhan menjadi kuat. Firman Allah berkata, berdoalah kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Semakin kita banyak berdoa, maka semakin kita kuat menghadapi pencobaan. Untuk itu saya katakan, ketika kita berdoa bersama, kita akan menjadi kuat secara rohani. Dan kita bisa berdampak seperti gereja mula-mula. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Apa yang akan gereja kita alami jika kita menerapkan kebenaran ini? Ya, ini waktu Natal kemarin, tanggal 23. Kalau kita gereja berdoa bersama, kita akan berdampak juga bagi komunitas jemaat-jemaat yang membutuhkan. Berdoa ini setiap Selasa dan Sabtu. Kemudian kita berdoa juga, Ibu Desi sebelum ke Manado. Saya lihat di sini, Ibu Desi. Kemudian, ya, ketika kita berdoa dalam oikos tadi malam di Pak Agung, oikos di rumah Pak Musa, ya. Mari datang ke oikos kita berdoa bersama ya. Amin. Kemudian ini akan berdampak di panti-panti asuhan juga. Ini waktu tanggal 23 Desember di panti asuhan kami.